Oke, selamat sore semuanya. Sore ini Tante Ani bersama Vito. Halo, Yang Tante Ani tahu tentang Vito, Vito dari Jakarta, yes, satu SMA dengan Gracia, yes, saudara sendiri, nggak ada adik, nggak ada kakak, yep. kuliah di Tokyo, tanpa beasiswa. Kuliahnya itu, waktu Tante Ani tanya, kamu tuh kuliahnya ngapain? Belajar bikin robot, Tante. Betul. Jadi kita ngobrol nanti tentang sekolah Vito. Oke? Boleh. Oke. Pertama, Vito, boleh nama lengkapnya? Oke, nama saya Vita Jafar Agustian, umur 23 tahun ini, masih 22 sih. Sekarang sekolah di Tokyo Polytechnic University. Sebenarnya jurusannya mesin, tapi lebih mengarah ke robotik jurusan AI gitu ya. Sebenarnya bukan jurusan ya, bilangnya apa ya? Specialty-nya ke AI. Gitu sih. Ya. Kenapa cita-citanya pengen bikin robot? Gitu? Lucu sih, jadi dulu emang suka dari SD tuh suka apa ya? Yang kayak ngerakit-ngerakit. Iya, itu suka banget ngerakit dan juga dulu kayak emang pernah diajak buat ikut beberapa lomba gitu robotik di Indo. Dan pas itu pernah ada satu kayak pameran gitu di Indo, pameran robot. Nah dia tuh kayak apa ya? Ada robot kecil gitu, dia bisa ngomong, bisa nari, bisa ini. Nah aku kayak wah gitu kan pengen, kayak bikin gitu. Ini Nah, dah. udah ini dari SD nggak pernah berubah sampai sekarang. Kalau udah dari kecil itu nggak pernah berubah dan apa itu benar-benar kesukaannya pasti serius. Susah dong belajarnya bikin kayak gitu. Lumayan susah sih. Wah ya susah sih. Aku apa ya jadi kan dari SMP, SD, SMP, SMA kan memang suka ekskul robotik, ikut lomba dan lain-lain. Tapi pas di kuliah tuh bener kayak Fokus banget. dari nol bikin robot gitu. Selama ini kan cuman kayak misalnya robot udah ada kitnya tuh bilang apa ya? Kayak part-partnya tinggal kita susun-susun doang gitu kan. Cuma kayak ini bener kayak kita dari nol harus solder dan lain-lain tuh, belajar solder, belajar bikin kitnya gitu. Terus apa lagi ya? Programnya segala macam. Dan belakangan ini untuk skripsi saya sih lebih fokusnya lebih ke yang zaman now gitu. AI gitu. Susah. Gitu. Susah sih, soalnya apa? Iya, makanya nggak umum gitu kan. Biasanya orang sekolah misalnya sekolah bisnis, Ya, sekolah kedokteran, sekolah apa gitu kan, jurusannya gitu kan. Ini miserasi sekali, apa robot gitu. Tapi memang tepat ada di negeri ini gitu, ada di Tokyo ini, ada di Jepang ini. Alasan saya pilih Jepang juga salah satunya itu sih. Karena di Indo memang ada sih, kayak seingat aku BINUS udah masukin OCI atau apa gitu namanya, yang Asia atau apa, ntar cek deh. Itu dia emang kerjasama sama kuliah Jepang. Cuman kayaknya kalau misalnya robotik mending langsung ke Jepang gitu. Kalau nggak Jepang kan Amerika, tapi Amerika jauh dan mahal kan, lumayan mahal. Ya yang lumayan affordable, ya Jepang misalnya. Di sini juga bukan lumayan mahal. Sekolah yang benar ya. Yes. Ada punggung papa mama ya. Iya. Tapi Tante tahu Vito rajin kok. Vito asalnya benar-benar dari Jakarta, papa mama semua Jakarta. Enggak, jadi papa saya Jakarta, mama saya Papua. Papua, mama? Mama Papua, tapi Papua Chinese. Gitu. Oh, lahir besar di Papua. Lahir besar di Sorong. Setelah itu ketemu papa di Jakarta. Mama kuliah di Jakarta. Terus ketemu papa. Ya. Berarti ada opa-oma di Sorong? Oma saya sekarang di Jakarta sih. Jadi oma dua-duanya di Jakarta, tapi keluarga besar saya yang lain masih ada yang di Papua. Gitu. Berarti sering ke Sorong dong? Enggak, sekali doang. Jadi kan emang lumayan sibuk. Aku SMA juga lumayan sibuk. Jadi kalau papa mama kemana-mana aku juga nggak bisa ikut gitu kan. Tapi setelah lulus, aku sama saudaraku yang ke Kanada janjian emang mau ke Papua gitu. Ya udah ke Papua, ke Raja Ampat. Iya, makanya kayaknya wah gitu. Sorong. Sorong. Bagus Jakarta. Berarti mama sekarang udah di Jakarta terus udah. Ya saudara mama kayak sepupu yang kayak gitu masih ada di Sorong. Sekarang doang sih, mungkin setahun sekali 2 tahun sekali kali. Sekarang kan COVID ya. Jadi emang susah. Cuman kemarin bulan lalu baru ke Jakarta sekeluarga. Yang dari Sorong.
main-main. Nah, tapi satu apa ininya Tanosinya itu apa menyenangkannya itu kalau pulang ke Sorong itu kan sesuatu yang tempat sangat berbeda dengan di Jakarta dengan Sorong. Makanannya enak kan. Untuk Dan ya apa aja? Apa ya? Babi sih rata-rata. Jadi babi apa ya? Aku juga lupa. Babi putat, bukan. Babi guling. Bukan, itu Bali. Makanya kayak mirip kayak gitu misalnya. Mirip sih, tapi dia kayak bumbunya lebih spicy. Iya. Tapi enak. Dan kalau pedasnya tuh pedas yang kayak nggak pedas-pedas pedasnya banget, cuman ada rasanya gitu loh. Aku kan nggak bisa pedas juga kan. Cuman pas makan itu kayak wah, ketagihan sih. Kacau. Dulu pas yang apalagi yang pas ke Raja Ampat. Kan iya, Raja Ampat. Kan keluargaku yang di Papua punya kapal. Jadi bisa keliling Raja Ampat, terus kita mancing, sesal langsung bakar gitu. Wah, itu masih fresh ya. Wah, itu enak banget kan. Pengalaman yang luar biasa bahwa Indonesia itu banyak tempat yang bisa dikunjungi ya. Betul. Indonesia nggak bakal kalah sama luar. Sebenarnya di pelosok itu pantainya itu benar-benar bagus ya. Bagus banget. Wah, gila. Itu lihat dari bawah Raja Ampat clear banget. Tapi itu harus dijaga ya. Iya. Betul. Jangan dirusak. Udah sayang banget kayak gitu. Indonesia bagus banget. Cuma masih ini ya, kalau misalnya ke Raja Ampat yang kayak gitu, transportasinya masih mahal ya. Iya, kalau misalnya memang itu kan 20 juta ya, memang. Sekali sewa kapal. Sekali satu hari hotel dan lain-lain 20 juta kan ya. Per orang. Per orang. Bukan per grup. Bukan. Dengar-dengar ya, soalnya aku kan punya keluarga. Jadi ya gitu. Dulu SMA sama Gracia satu kelas? Enggak, tapi satu apa ya bang ya? Kelasnya kan sempet moving gitu kan. Pernah satu kelas di sekelasnya tuh di kelas Jepang, bahasa Jepang. Tapi kita berdua ikut Jepang gitu. Iya. Jadi ketemu di sini. Iya, terus teman baiknya aku juga teman baiknya dia. Gitu, jadi kenal. Jadi kenal. Berarti Nihongo Gakko dulu ya? Sebelum ke Jepang ya, memang Nihongo Gakko bakal udah lama banget, cuman nggak guna. Di Indonesia? Iya. Terus sampai di sini enggak? Nihongo Gakko lagi. Nihongo Gakko lagi kan? Setahun di Indonesia ya? Saya ngerasa nggak berguna sih. Saya punya, soalnya nggak intensif kan? Iya, nggak intensif, terus nggak dipergunakan juga kan, cuma belajar. Jadi cuman kayak seminggu 2 kali misalnya, seminggu 2 kali udah gitu, cuman ya belajar misalnya 1 hari grammar, 1 hari vocab gitu. Tapi kanji lupa gitu. Terus kan nggak pernah dipakai juga kan. Nggak pernah dipakai, benar-benar. Jadi ya udah lupa. Akhirnya di sini diperdalam lagi. Susah banget waktu awalnya. Sempat awal-awal susah sih, cuman lama-lama terbiasa dan lingkungan juga Jepang semuanya. Iya, kayak 6 bulan, aku ingat banget 6 bulan setelah aku Jepang tuh baru ngerasa kayak wah penting banget ya Jepang. Baru belajar lagi, baru berfokus di situ. Dan akhirnya berhasil. Gitu. Tapi dari awal kayak universitas itu pokoknya saya mau harus masuk di universitas ini dari awal udah kayak gitu ya? Enggak juga sih, aku ada gagal sih. Beberapa yang aku incer semua gagal kayak. Jadi terus, aku yang sekarang ya kayak pilihan kesekian sebenarnya. Jadi awalnya memang coba pengen yang top kan. Cuman kayak kalau misalnya nggak membusho, kalau nggak kayak belajarnya serius, bukan serius sih. Aku belajar serius, cuman kayak kan beda kan pelajaran, bukan beda ya gimana ya? Jenisnya beda gitu kan. Mat sini, misalnya mat sini fisika sini sama fisika di Indo, ada beda kan. Jadi aku nggak benar prepare itu. Terus memang aku entah kenapa kayak ngerasa susah banget gitu. Jadi aku walaupun kayak udah belajar semuanya, nggak keluar gitu. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa jawab. Jadi ya nilainya ya mal gitu. Jadi yang bagus-bagus gak keterima ya cari yang ini ya dapat. Ya not bad sih. Menurut aku nggak harus kayak misalnya sekolah bagus ya menunjukkan ya itu bagus juga kan. Semua kan ya akhir-akhirnya sendiri-sendiri juga kan. Sendiri-sendiri ya setelah tamat nanti maunya gimana. Iya, aku belajar sendiri juga akhir-akhirnya. Setelah tamat, ini kan tahun terakhir, sama kayak Gracia juga lagi berat-beratnya, nggak tidur-tidur, tugasnya banyak, yang diselesaikan banyak gitu. Lagi berapa bulan kan? Tahun depan ya, April ya. April ya. Rencananya mau kerja di sini? Iya, dan puji Tuhan udah dapat kerja. Udah dapat?
Kalau apa di Tokyo ini di Jepang, kalau biasanya seperti Vito, udah tahun keempat kuliah itu, biasanya sebelum lulus itu harus cari kerja dulu kalau pengen kerja. Kenapa? Karena apa? Status tinggal di sini itu harus diperpanjang secepatnya gitu. Jadi ya itu juga tahun depan baru lulusnya bulan April, tapi dari sekarang udah dapat kerja, jadi status tinggalnya Iya, udah bisa udah aman, diperbarui, udah misalnya, aman aman. gitu. Aku udah dari aman ya. Jadi kalau di Jepang tuh cari kerja kan Mm-mm. eh kalau untuk anak kuliah ya, Mm-mm. itu biasa dari bulan Maret. Mm-mm. Maret start, nanti Maret tuh start ini apply. Apply, Ntar biasanya interview ke April, Mm-mm. terus hasilnya Mei gitu. Mei. Nah, cuman apa? Aku juga sibuk kan, jadi Mm. susah gitu kan. Di Jepang tuh bener kayak tahun keempat tuh sibuk skripsi dan juga sibuk ini kan, apa namanya, cari Cari kerja. kerja. Nah, yang cari kerja itu aku coba dikit-dikit doang gitu. Dapat. Yang dipengenin. Iya, Apa nama perusahaannya? Fujisoft namanya. Fujisoft. Itu lebih ke IT sebenarnya. IT cuman ada bidang AI-nya. Jadi apa yang Vito pelajari dengan nanti bekerja ada hubungannya. ada hubungannya. Iya. Ya katanya. Dan juga kebetulan jadi gini, aku kan di universitas aku yang kebetulan aku lagi riset tuh pakai robotnya si Fujisoft. Nyambung, iya. Terus dapat. Bagus. Senang ya. Senang banget sih. Aku ngerasa ya beruntung apa ya, soalnya teman-teman aku yang lain terus terang cari kerja kan susah banget. Benar. Kayak ada teman aku yang sampai kayak 20 aja masih belum dapat gitu loh. Pilih 20 tempat. Iya. Apa? Iya. Udah apply mungkin memang jurusannya beda ya. Aku kurang tahu juga, cuman 20 kali gagal gitu. Sedangkan aku cuma 3 kali. Cuma 3 kali 2 keterima. Mungkin fokus juga. Iya, aku lebih karena apa ya, memang dari dulu emang suka banget kan robotika. Dan tahun pertama kedua kan saya ikut juga Bukatsu tuh kayak eskul di Jepang gitu, tapi yang mau fokus untuk robot. Jadi punya banyak yang bisa ceritain, ya puji Tuhan dapet sih. Makanya tadi juga tante sebelum kita ambil video tante ngobrol gitu. Kamu nggak beasiswa di sini, kamu Baito enggak? Jawab dia karena aku pengen fokus gitu. Nah itu juga mungkin karena Vitonya fokus di kuliah ini, jadi pada waktu cari kerja juga ada apa waktu interview atau waktu ditanya-tanya, jadi Vito fokus jadinya jawabnya. Itu juga mungkin ada nilai plusnya ya. Karena kenapa? Yang Vito pelajarin itu bukan gampang-gampang, susah-susah. Ada teman orang Indonesia sama-sama satu kampus. Kakak kelas saya ada. Cuman satu doang. Jadi benar kayak satu kuliah tuh di angkatan aku sih benar gak ada orang Indo. Itu aja. Ya. Dan yang waktu kakak kelas itu juga sendiri. Itu orang Indonesia. Iya, sendiri. Dia berdua, aku juga berdua, cuman beda jurusan dan jauh. Dan yang kakak kelas itu sama. Jadi kebetulan yang aku tadi apa namanya eskul, kita satu eskul. Emang dia juga suka robot, aku suka robot, jadi emang deket. Sendiri. Iya. Nggak ada PPI itu. Terus ya sendiri orang Indonesia, misalnya orang dari negara lain? Orang dari RRC ya, mungkin 3 orang. Sisanya udah orang Jepang semuanya. Jepang, jadi ya mau nggak mau bahasa Jepang kan. Mereka juga nggak ada yang bisa bahasa Inggris. nggak mau keluar bahasa Jepangnya, kepake bahasa Jepangnya. Di situ jadi bisa kan? Jadi bisa. Jadi lumayan bagus sih. Bagus. Dari tadi Vito tuh bilangnya AI. Tante nggak ngerti. AI itu apa dulu kepanjangannya? Artificial Intelligence. Bisa diterangin fungsinya AI itu apa? Jadi apa ya, AI kalau teman-teman tahu ya, contohnya Siri, Alexa dan lain-lain, itu kan dia pakai AI sebenarnya. Tapi ya memang AI-nya nggak sekenceng yang sekarang lagi ada di dunia gitu. Jadi AI itu apa ya, kalau di Jepang tuh semacam kayak misalnya robot-robot yang kita temukan yang pintar gitu loh, bisa mikir sendiri. Misalnya dia baca kondisi, misalnya ada
apa ada halangan apa dia bisa mikir nih gitu, mau ngapain gitu sendiri tanpa kita harus program. Itu AI gampangnya ngomongnya ya. Cuman sebenarnya lebih jauh lagi. Di Indonesia? Indonesia kayak mungkin smart home ada yang pakai smart home yang kita lihat ya misalnya pakai itu ya apa namanya AC memakai AC. kayak, Kita apa belum ya? pulang kita udah hidupin AC-nya dari jauh. Itu bukan AI sih. Bukan. Jadi lagi. contohnya kita sering pakai AC di apa temperatur bapak kalau misalnya di luar lagi temperatur bapak gitu dia bisa mikir gitu. Terus misalnya yang kalau misalnya saya tahu misalnya di AC tuh kita mau set sedingin apa tuh AI juga bisa langsung tahu gitu. Ya. Berarti connect dengan kita dia. Dia bisa kayak ada algoritmanya juga sih. Ya. Iya sugoi. Vito nanti kamu kerja kayak gimana? Makanya seru belajar AI itu seru sih. Kayak apa ya? Dan kalau ngerti dalamnya tuh lebih seru lagi gitu. Kayak kenapa AI bisa mikir kayak gini gitu. Itu yang seru sih. Iya sekarang aja yang baru apa ya hal kecil aja kan gitu kan ya kayak si Siri kayak di rumah apa tuh namanya tadi Alexa yang kayak gitu kan kita suruh ngapain dia hidupin lampu kayak yang kayak gitu kan itu aja udah yang gimana gitu. Kalau aku sekarang tuh yang serunya tuh lagi terkenal di dunia AI ya itu ada Bird sorry apa ya namanya Dall-E itu kayak misalnya kita ngomong saya pengen bikin gambar orang yang lagi pegang tiang misalnya lagi pegang tiang dengan gaya modern gitu dan dia baru bisa bikin gambar itu berjadi gitu gambar pegang tiang di gambar kayak modern gitu keren itu sih itu yang aku tertarik banget sih. Kuliah susah di sini mau bekerja di sini ke Indonesia nggak dibagi ilmunya. Rencana balik Indo sih memang suatu saat akan balik Indo cuman untuk sekarang memang fokus di sini dulu ya cari pengalaman dan mungkin kalau ya diberi kesempatan yang pengen ke Amerika sih belajar lagi S2 ya AI ya cari pengalaman dulu di sini berapa tahun setelah itu baru ke Amerika lagi belajar lagi seru sih belajar kayak gitu kayak apa ya susah banget kan bikin kepala pusing mikirnya susah gitu cuman kalau udah jadi happy gitu rasanya kayak puas benar ya kalau kita bikin sesuatu ini benar-benar susah gitu tapi kalau udah jadi gitu bikin seneng banget bikin bangga orang tua ya. Aku sekarang risetnya sih nggak gitu susah juga sebenarnya kayak pakai AI tadi salah satu teknologinya gitu buat bikin robotnya bisa ngomong tanpa kita harus program. Bisa ada ininya. Misalnya aplikasi. Suruh jawab telepon, bilang selamat pagi ya kayak gitu. Kayak gimana? Jadi ngobrol gitu, kayak kita ngobrol kayak gini. Ntar dia bakal ngejawab gitu, bisa jawab. Itu kamu gak perlu pacar. Jangan. Aduh. Bisa. Gue nih, memang teknologi sekarang ya udah nggak tahu kayak gimana. Tuh. Tapi kalau dipikir-pikir ya iyalah anak seumur itu kan yang di bawah lagi udah mengikuti banget ya teknologinya. Mau nggak mau yang tua-tua juga sedikit-sedikit mengikuti. Kalau nggak gitu ketinggalan banget bener, nggak tahu apa-apa. Aku juga punya misi sih. Sebenarnya dulu tuh alasan aku pengen robotik. Semua orang kan bilang robot tuh serempak. Dalam artian masa depan ya orang bakal nggak ada. Ya semua orang bakal diganti robot. Padahal sebenarnya enggak gitu. Menurut saya robot tuh dipakai justru untuk hal-hal yang misalnya kita nggak bisa atau jadi ya saya pengennya ya mungkin sama teman-teman yang di bidang robotik juga bilang kayak kita bikin robot tuh buat benar bantu manusia bukan menggantikan ini kan contoh sebenarnya yang bahaya gitu kan misalnya apa yang evakuasi terus yang kejadian apa gempa yang besar tsunami yang besar itu kan pakai robot masuknya kalau pakai manusia kan bahaya. Ya, kalau pakai manusia kan bahaya. Dan mereka awal masuknya itu kan untuk mendeteksi itu kan mereka pakai robot kan. Betul. Contohnya juga yang tadi aku bilang kan aku bikinnya robot ngomong kan.
dan sekarang memang banyak banyak tempat dipakai robot yang kayak istilahnya di rumah sakit gitu. Jadi misalnya ada orang sakit, kan biasa kan apa ya, ada suster yang kan jaga kan. Cuman kadang-kadang suster kan juga terbatas gitu kan. Jadi ada contohnya riset, jadi dia pakai robot itu buat sementara doang, ganti suster sampai susternya datang gitu. Nah, iya kayak gitu. Terus sih. Beda pemikirannya. Lebih jauh lagi ke depan, jauh-jauh. Tapi bagus. Dan ya setelah di Jepang itu ke Amerika dan misalnya kembali ke Indonesia, boleh mengembangkan Indonesia juga atau dimanapun ya, misalnya di Amerika, misalnya di Jepang, di negara lain, misalnya menciptakan sesuatu yang bisa dipergunakan, itu kan bagus. Betul. Nah, apa kesusahannya gitu ya belajar di bidang robot ini? Susahannya ya, lebih tepatnya bukan susah sih, karena aku terus terang sekolahku bukan yang emang susah banget, sekolah yang susah banget enggak, cuman kayak kemauan sendiri gitu. Jadi alasan aku salah satunya kenapa aku pilih ikut eskul robotik itu karena menurut aku beda dengan teman-teman yang lain yang belajar itu ya. Menurut aku tahun 1 ke 2 tuh bosenin gitu, soalnya aku udah pernah belajar di SMA. Cuman aku ikut Bukatsu ya, itu eskul Bukatsu robotik. Bukatsu itu kalau orang Jepang bilang Bukatsu itu ekstrakurikuler ya, kalau di Indonesia. Dan di Bukatsu itu apa ya, susah karena aku tadi bilang juga aku dari nol, nggak pernah belajar bikin robot sama sekali, dari nol sampai bisa ikut lomba se-Jepang. Ya itu yang bikin susah banget sebenarnya, bukan pelajarannya gitu. Jadi aku benar belajar banyak tuh bukan dari pelajaran yang dapat di sekolah gitu, lebih ke dari gimana kerja bareng tim, gimana bikin benar. robotik dari pagi sampai malam tuh nonstop bikin robot, kayak gimana cara robot itu bikin lebih cepat lagi jalan. Aku dulu tuh lombanya gini Tan, ada kayak labirin, jadi robotnya itu labirinnya tuh 16 kali 16 gitu, 16 kotak kali 16. Nah, gimana kita dari robot ini dari titik awal sampai goal yang di tengah, terus kita seberapa cepat kita bisa sampai goal itu, itu dihitung. Nah, aku itu susahnya adalah pas bikin programnya dan juga samain dengan sensornya, soalnya kan tanding cepet kan, siapa cepat yang tengah kan, sedangkan ya apa ya, untuk bikin itunya sendiri itu makan waktu banget gitu loh. Jadi ya itu yang bikin susah sih sebenarnya sih kalau menurut aku ya. Mungkin teman-teman yang sekolah di Jepang yang lain beda, cuman itu bikin aku belajar misalnya dari awal. Misalnya teman-teman yang lain harusnya belajar itu di tahun ketiga, aku dari tahun pertama belajar. Jadi mendahului. Iya, mendahului. Terus apa lagi ya, misalnya kalau di teknik mesin ada kayak Seigyo tuh apa ya, kontrol gitu. Kontrol misalnya kalau dia lihat kanan gimana, kalau dia lihat kiri gimana gitu, itu udah belajar juga. Jadi pelajaran yang harusnya tahun 3 aku kebut semua di tahun pertama. Gak penuh gitu. Kepala kamu? Penuh. Pas yang tahun pertama penuh. Soalnya capek juga kan. Aku 3 minggu sekali, kita sampai jam 9 malam. Di kampus? Di kampus. Non-stop. Ngejar itu? Ngejar semuanya. Tahun kedua belajar nggak dari pengalaman dari tempat lain? Dari tempat lain tuh maksudnya gimana? Misalnya apa ya, dari buku, apa dari apa ya, misalnya lihat di internet, di web apa itu, gitu. Ya internet pasti banyak kan, kayak gimana bikin ini gitu. Buku juga bukan buku yang kayak dipakai textbook sekolah ya, buku yang kayak robotik gitu ya, belajar ada. Itu juga belajar. Pokoknya semuanya mengenai robot. Iya, ya, robotik. Banyak sih belajar. Ya tahun itu yang paling menurut aku seru juga sih. Soalnya lomba sampai se-Jepang kan. Ketemu yang jago-jago juga. Apa dalam satu tim itu dari kampus itu berapa orang? Jadi kerjanya tim, cuman lombanya sendiri-sendiri. Ya, jadi robotnya pakai sendiri punya. Itu kita 7 ya, satu tim.
berempat, Mm-mm. sebenarnya bertujuh, cuman tiganya beda lomba. Yang empatnya Empatnya ini ini ya, heeh, menang. itu sih. Aku kalah sih. Tapi Soalnya, di kekalahan itu ada pelajaran oh kan. iya pasti Itu lah. dia Iya, lebih. itu penting sih. Karena aku belajar ini apa teliti, soalnya aku kurang teliti. Pas aku coding gitu, nggak teliti. Kayak simple banget. Aku cuman Kesalahannya ketukar itu. simple banget bener kayak harusnya aku tulis 0, aku tulis 1. Udah. Itu aja. Jadi gagal ya. Harusnya tulis 0, tulis 1 itu aja. Gara-gara itu kalah. Sebenarnya kalau nggak itu aku tuh di kelas di sekolah itu aku juara 2-nya. Hanya gara-gara itu Iya, aja. gara-gara itu doang gagal. Itu pelajaran sih. Tapi nggak putus asa kan? Enggak, tetap lanjut lah. Lanjut. Dulu tuh alasan aku sekarang berhenti. Itu pun karena corona sebenarnya. Oh. Ya corona aku 1 tahun kan harus di Indo. 1 tahun di Indo, tahun ketiga sibuk, jadi aku memutuskan keluar gitu. Dari Bukatsu, Iya. dari ekstrakurikuler. Tapi mau nggak mau ya, soalnya kan kita di tahun keempat ini benar-benar sibuk kan Iya, untuk tugas terakhir. Iya. Kalau ikut Bukatsu tambah benar-benar ribet banget ya, capek banget. Semuanya tentang robot. Kalau di rumah bisa masak, Bisa. bisa nyuci, Iya, bisa. bisa bersihin kamar. Susah. Mama, tante kirimin ke mama ini. Aduh. Apa yang paling susah yang harus dikerjakan dalam kehidupan ya dalam keseharian ya, masak, nyuci, bersihin kamar. Bersihin kamar sih. Aku juga jarang di rumah kan soalnya kan. Jadi kuliah sampai bahkan belakangan ini kuliah sampai jam 10-11 gitu. Jadi riset balik gitu. Jadi di rumah tidur doang. Iya. Makan juga di kampus. Enggak, makan masak di rumah. Masak di rumah? Iya. Bawa bekal sekolah? Bawa. Kalau siang ya. Kalau malam masaknya juga cuman masak cowok, cuman taruh daging, taruh ini udah garam. Enggak, ya walaupun begitu kan ini bawa bekal ya ke sekolah. Contohnya mahal, pemirsa. Makan mahal. Contohnya pemirsa, kalau ke sekolah tuh bawa bento. Sugoi. Iya sih memang mahal ya. Tapi sekali makan di sekolah misalnya 50.000. 1.000. Oh enggak, 500 yen. Ya kalau misalnya lapar banget bisa 700 yen. Iya. Itu kalau dirupiahkan ya 70.000 ya. 70.000, 80.000 sekali makan. Saya masak total cuma 20.000. Iya benar-benar. Udah beras sudah ada, nasi udah ada. Tinggal bikin sayur. Bikin sayur dan lain-lain kan. Tambahin daging atau ikan ya. Iya. Benar. Mending itu lah, jauh. Nasi bisa sebanyak kita mau juga kan. Betul. Iya. Anak cowok. Ya juga lah masaknya. Ya bagus lah, bagus. Ya kadang yang seperti ini kan yang kayak masak gitu. Paling-paling kalau anak cowok itu kadang jawabnya kan udah beli aja yang kayak gitu kan. Tapi itu masih berpikir ada perbandingan kalau itu masak sendiri sama beli gitu. Jadi bawa bento ke kampus gitu. Mungkin juga aku memang orangnya suka masak aja sih. Nonton di YouTube gitu. Orang masak gitu. Chef gitu ya. Bagus. Mungkin kayak chef itu ada telitinya juga kayak orang bikin robot. Mungkin. Kan cara motong ikan, cara itu motong daging gitu kan. Iya, kalau chef yang benar-benar gimana gitu kan mereka udah punya gaya yang berbeda kan, dan dengan peralatan yang berbeda juga. Iya. Itu nonton semua di YouTube. Cara motongnya. Bagus. Keren sih. Nonton di YouTube serba ada semua. Bener kayak orang mau belajar apa sekarang serba ada di YouTube gitu. YouTube ya. Kayak sekarang ini ngobrol, ini masuk YouTube kan. Tapi tante nggak mau sembarangan bikin YouTube-nya. Ngobrolnya juga nggak mau sembarangan. Mantap. Ya dari awal ya tante udah ngomong juga yang menginspirasi orang lain, kasih sedikit semangat ke orang lain, pengetahuan ke orang lain. Ya kayak Vito sendiri kan jarang-jarang orang yang kuliah di bidang robot ini kan. Ya mungkin dari Indonesia juga nggak banyak yang seperti itu ya. Ya mungkin kalau ada orang yang mau gitu kan bisa kayak gini caranya ya kayak gitu. Memang awal kayak itu sih ya susah robotnya juga salah satunya bahasa juga kan. Ada bahasa karena yang kita belajar di Indo ya nggak langsung kita bisa tahu juga di Jepang gimana. Benar.
Ya itu sih. Tapi kalau suka robot mungkin Jepang bagus, salah satu yang bagus. bagus dicoba. So, ya pastilah tahun pertama waktu sekolah bahasa Jepang dan masuk kuliah pertama kedua itu benar-benar perjuangan ya, Iya. penyesuaian juga di sekelilingnya nggak ada orang Iya Indonesia benar. juga Heeh. sendiri. Iya, iya. Mungkin Jadi sekolah bahasa masih ada orang Indo kalau aku punya. Cuman so. pas kuliah itu Udah tergantung nggak. juga ya temen. Ya mungkin teman-teman ada yang sekolahnya banyak yang orang Indo. Kalau yang saya terkenal gitu banyak orang Indo. Cuman kalau misalnya yang biasa-biasa aja kan bukan biasa-biasa aja ya. Dalam artian kayak bukan yang orang luar sering datengin. Itu kan semua orang Jepang kan. So benar Jadi ya benar. kalau kayak aku ya aku untungnya masuk Bekasi tadi. Jadi ya aku bisa bahasa Jepang sekarang. Jadi lancar. Nggak cuma bisa belajar aja, mental juga, Iya, mental. sopan Banyak santun belajar juga, sih sebenarnya. bergaul Iya, juga. di Jepang nggak cuma So. belajar kayak ini, belajarnya ya hidup. Benar. Dan sendiri kan, papa Iya. mama jauh di Iya. Jakarta kan. Ya dulu papa mama Vito masih setahun gitu, masih kelihatan Iya. temu gitu kan. Yang belakangan udah corona kan, Corona udah nggak ada. nggak bisa Iya. kan, nggak bisa Iya. kesini. Jadi susah. Pernah sempat ini kuliah online? Pernah 1 tahun di Indo. Aku lockdown kan. Di Indo. Iya. Iya. Waktu Iya. lockdown itu berarti kuliahnya online semuanya. Online semua. Tapi berjalan dengan baik. Susah juga sih. Misalnya dia ada pelajaran gambar gitu kan. Ah. Sedangkan alatnya aja tuh gak ada di Jepang gitu istilahnya ya. Kayak teman-teman kalau yang teknik mesin mungkin tahu CAD, CAD. Nah itu CAD itu kan kalau bukannya komputer harus tulis tangan tuh yang pakai penggaris dan lain-lain. Sedangkan Jepang tuh anehnya minta yang berpenggarisnya khusus dan lain-lain gitu. Sedangkan di Indo kan nggak ada. Jadi itu ya lumayan ini sih harus ngomong ke sensei dan lain-lain juga sih. Tapi bisa diterima. Nggak bisa. Ya mau nggak mau waktu itu di iya. Indonesia kan. Iya. Benar. Memang corona ini banyak ininya ya. Iya. Banyak ini itunya. Banyak sih. Tapi syukur nggak ada kendala, berjalan dengan baik ya. Sampai sekarang. Sampai udah tahun keempat sekarang ya.